Selamat pagi Kak Esther. Selamat pagi Kak Farida. Ya, kita berjumpa lagi dalam ibadah hari ini, ibadah sekolah Minggu Anak. Kita akan mulai, tetap semangat ya Kak Esther ya. Semangat, penuh sukacita. Walaupun masih di rumah, tapi udah selesai ulangan ya Kak Esther ya? Sudah. Oke, kita akan nyanyikan lagu kita yang pertama, Selamat Pagi Tuhan. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk ibadah pagi ini. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu GKI Bojonegoro akan bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat beribadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, masih ada sukacita? Bagaimana? Masih tetap semangat? Di rumah adik-adik bersama mama, papa, kakak, dan adik. Tidak boleh berantem ya. Bener nggak, Ce? Oh iya, nggak boleh berantem. Itu juga termasuk dosa loh ya Kak Esther ya. Iya. Berantem sama kakak, rebutan mainan sama adik. Mecahin mainan, mecahin gucinya mama misalnya. Iya, bener. Kalau nggak ngerjain PR, berdosa nggak, Ce? Berdosa juga sih, nggak taat soalnya. Iya, berarti kakak harus bantuin adik buat ngerjain tugas sekolah. Untuk lagu berikutnya kita nyanyi lagu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Iya, benar. Sobatmu yang setia lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu diselamatkan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekali lagi adik-adik, itulah dosamu, relakan hatimu. Pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu diselamatkan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap di rumah untuk dengar-dengaran firman Tuhan? Untuk lagu pembawa firman Tuhan kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya langit.
Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, anak-anak, setelah kita memuji nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau urapi kami, supaya kami boleh mendengarkannya dengan duduk diam, dan kami boleh mendengar dengan baik, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, hari ini ceritanya itu melanjutkan cerita minggu lalu. Masih ingat gak? Minggu lalu ceritanya gimana? Oh iya, Pak Musa waktu itu marah. Dan Pak Musa membanting 2 buah loh batu yang ditulis sama Tuhan sendiri. Karena apa kok marah? Kenapa ya? Diingat-ingat. Ya benar. Pak Musa marah ketika turun dari Gunung Sinai, lihat bangsa Israel yang sudah diselamatkan dari tanah Mesir itu malah membuat patung. Nggak cuma sebarang patung loh. Patung anak lembu emas. Emas lagi. Jadi mereka mengumpulkan semua emas, gelang, cincin, kalung, semua yang dari emas dikumpulkan dan dijadikan patung. Dan yang bikin Tuhan marah, dan Pak Musa juga marah, bangsa Israel itu menyembah patung itu. Wah. Padahal ingat gak kisahnya waktu kemarin itu? Sudah diselamatkan dari bangsa Mesir lewat apa? Lewat sungai, kok sungai? Besar itu namanya Laut Merah. Airnya dibelah, ya kan? Jalan di tengah jalan yang kering. Tapi mereka malah membuat patung dan menyembah. Gimana sih? Makanya Tuhan Allah marah. Dan Pak Musa juga marah sampai membanting 2 buah loh batunya itu. Berarti kalau gitu kisahnya hari ini itu tentang apa ya kalau lanjutannya ya? Jadi lanjutannya itu Tuhan mau memberikan kesempatan yang kedua. Kira-kira ceritanya gimana ya? Nah, sebelum kita mendengarkan kisahnya lagi lebih lanjut, coba kita lihat video berikut ini. Halo anak-anak. Hai Mama. Mama punya kabar gembira untuk kalian loh. Apa, Ma? Siap-siap, siap nggak? Siap. Nah, dengerin ya. Oke. Mama punya hadiah buat kalian. Hadiahnya adalah taman. Wah. Kalian selama ini pengen handphone kan? Iya. Nah, ini Mama kasih handphone.
Tapi ada syaratnya nih. Dengerin ya. Handphonenya kan cuma satu. Jadi kalian harus mainnya bergantian. Mainnya bersama-sama, nggak boleh rebut-rebutan. Harus gantian ya. Ntar kalau rebut-rebutan sana cece meme gini, nanti kalau jatuh pecah gimana? Kalau pecah ya mama nggak mau beliin lagi, sudah nggak usah pakai handphone. Tahu ya? Harus yang akur loh ya mainnya ya, main sama-sama ya. Nih, mama mau lanjutin masuk dulu. Main yang baik ya. A few moments later. Dek, gantian dong. Kamu udah lama. Ya, ntar kak. Aku dulu dong. Aku. Duh, gimana nih dek? Pecah. Nggak tahu nih. Mana nih dek? HP-nya pecah. Pasti nanti mama marah. Iya. Kira-kira mamanya akan gimana ya? Apa begini? Suara apa itu tadi ya? Maaf ma, HP-nya pecah. Hah? Pecah? Iya ma, tadi kita rebutan sampai jatuh. Aduh, kalian ini gimana sih? Tadi kan mama sudah bilang toh jangan berebutan. Mainnya kan suruh gantian. Masih aja rebutan. Kalau rebutan jatuh pecah deh. Sebagai hukumannya, udah kalian gak usah pakai handphonean. Mama gak akan beliin handphone lagi untuk kalian. Atau begini? Suara apa itu tadi anak-anak? Maaf ma, tadi kita rebutan, HP-nya jatuh. Habis gak sabaran semua mainnya tuh ma. Ya ampun anak-anak, baru aja tadi mama bilang kalau nggak boleh rebutan. Ya udah wes nggak apa-apa, nanti mama bilang ke papa ya buat beliin HP yang baru lagi. Sebelum melihat kisah mama dan anak-anak tadi, kita lanjut ke cerita minggu ini. Cerita minggu ini lanjutan dari kisah minggu lalu, ketika Pak Musa terakhirnya itu marah sama bangsa Israel dengan membanting 2 log batu. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan cerita itu. Tuhan tetap sayang kepada bangsa Israel. Akhirnya Tuhan juga marah sih, tapi marahnya nggak jadi kayak yang kemarin mau diomongkan itu, mau dibinasakan semuanya. Tapi kan akhirnya Pak Musa kan berunding, jangan toh Tuhan, kan bangsamu ini sudah kau selamatkan dari bangsa Israel. Masa sudah keluar dari bangsa Israel sudah mau enak malah kau hancurkan? Iya sih mereka nakal, tapi kan ya diampunilah ya Tuhan. Ya akhirnya Tuhan juga ya udahlah, mungkin gara-gara Pak Musa baik ya, jadi Tuhan bilang ya sudahlah Musa, bangsa Israel nggak jadi tak musnahkan, aku akan memberikan mereka kesempatan kedua. Jadi bangsa Israel masih diberi kesempatan untuk menjadi bangsa yang baik lagi. Dan akhirnya Tuhan menyuruh Pak Musa untuk menghancurkan patung lembu, patung anak lembu emasnya itu tadi. Jadi semuanya dilenyapkan semua. Jadi emasnya diluluh lantakan semua. Nah, setelah itu Pak Musa dipanggil lagi ke atas. Ayo Pak Musa, naik lagi ke atas gunung. Kita ngobrol lagi. Nah ya, Pak Musa bisa ngobrol langsung sama Tuhan ya. Dan sesampainya di atas gunung, Tuhan memerintahkan Pak Musa untuk menuliskan perintah-perintah Tuhan di atas 2 log batu yang baru itu. Nah, mereka, Pak Musa dan Tuhan Allah berada di atas gunung itu selama 40 hari, 40 malam. Dan Pak Musa waktu itu puasa alias gak makan sama sekali. Setelah 40 hari, 40 malam di atas gunung, semua perintah Tuhan sudah ditulis di 2 log batu yang baru itu. Pak Musa akhirnya turun gunung untuk menemui bangsa Israel lagi. Ternyata bangsa Israel sudah nunggu di bawah gunung itu, mereka beramai-ramai, dan ketika mereka lihat, weh Pak Musa sudah datang. Ternyata mukanya Pak Musa, wajahnya Pak Musa
itu penuh cahaya kemuliaan Tuhan. Wah, saking lamanya bergumul sama Tuhan, mukanya sampai ada cahaya-cahayanya gitu. Nah, akhirnya Pak Musa membacakan semua perintah yang ada di loh batu itu, dan akhirnya bangsa Israel kembali nurut kepada jalan Tuhan. Itu cerita hari ini. Oke, kalau gitu kita lanjutkan kisah mama dan anak tadi. Suara apa itu tadi anak-anak? Maaf Ma, kita rebutan sampai HP-nya jatuh. Habis nggak sabar semua Ma untuk mainin. Hah, HP-nya pecah? Iya Ma. Aduh, coba mama lihat. Ya, pecah begini. Gimana ya? Kalian sih pakai berebut segala jadi pecah deh HP-nya. Maaf Ma. Udah gini wes, ini mama kasih kesempatan kedua. Handphonenya mama bawa ke tukang servis biar dibenerin nih handphonenya di servis biar bisa lagi. Tapi ingat, ini kan mama sudah kasih kesempatan kedua nih ya. Ntar kalau handphonenya sudah baik, sudah bisa dipakai lagi, kalian harus pakainya yang bener loh ya. Oke Ma. Nggak boleh berebut-berebut lagi, mainnya harus gantian. Oke? Oke. Ya wes, mama bawa ke tempat servis dulu ya. Oke. Jadi, mamanya akhirnya memberi kesempatan kedua kepada anak-anaknya. Tapi kan anak-anaknya juga dikasih tahu kan kalau nggak boleh berbuat gitu lagi. Tapi kalau berbuat gitu lagi pasti ada akibatnya, ada hukumannya, ya kan? Sama seperti Tuhan tadi kepada bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel itu sudah nakal, sudah meninggalkan Tuhan dengan membuat patung yang lain untuk disembah, meskipun Tuhan marah, tapi tetap sayang, tetap dikasih perintah-perintah lagi untuk bangsa Israel tetap mengikuti jalan Tuhan. Nah, anak-anak juga gitu ya, kalau misalnya melakukan kesalahan dan harus minta maaf kepada orang tua kita atau kepada siapapun kita berbuat salah. Dan kalau kita sudah dimaafkan, ya sudah, jangan kembali berbuat yang salah itu tadi. Oke? Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mazmur 37 ayatnya yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan Percayalah kepada Tuhan dan dan lakukanlah yang baik. lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri Diamlah di negeri dan dan berlakulah setia. berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 51 ayat 12. Mazmur pasal 51 ayat 12 yang berbunyi, "Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Dihafalkan ya. Halo adik-adik, masih semangat dan penuh sukacita. Nah, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahannya disiapin ya. Kita nyanyi lagu "Bawa Persembahanmu Dalam Rumah Tuhan". Kita nyanyi sama-sama ya.
Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, saatnya kita untuk berdoa syafaat. Yuk, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami juga berdoa untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang mau taat, anak-anak yang mau mendengar perintah Papa Mama dan juga mendengar perintah Tuhan Yesus. Dan terima kasih sudah mau mengampuni kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kegiatan kami di sekolah walaupun masih tetap online. Dalam mengerjakan tugas-tugas kami, Engkau tetap kiranya memberikan semangat, memberikan sukacita. Walaupun keadaan seperti ini, tetapi kami tetap Engkau berikan kesempatan untuk belajar. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk acara bulan keluarga kami. Kiranya Engkau mau memberkati, Engkau juga mau hadir di dalam setiap rencana kami, di dalam setiap acara yang akan kami buat di dalam acara bulan keluarga ini, hingga kiranya kami tetap dapat menikmati, mensyukuri dan juga merasakan sukacita di dalam bulan keluarga ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan selesai ibadah ini, kiranya Engkau juga mau menyertai kegiatan kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah tiba di akhir penghujung ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu untuk ibadah penutup kita ya. T-A-A-T, taat. Oke? Taat, saya mau seperti Yesus. Taat, taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Mama Papa, turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Dadah adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan ya. Ibadah minggu depan selanjutnya. Oke. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Mama Papa, turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Bye-bye. Dadah, see you. Dadah, dadah.